Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada malam Selasa malam ini tanggal 12 Maret 2024. Oh, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena cintanya Tuhan Yesus luar biasa. Kita senantiasa dipelihara, dijaga, dilindungi, diperhatiin oleh Yesus. Terbukti nyata kalau bukan karena Tuhan Yesus, tidak bisa kita hidup sampai detik ini. Ya, semua kita imani, semua karena Tuhan. Oleh karena itu belajar kita mencintai Tuhan. Nanti kita baca di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Yesus berjumpa dengan seorang perempuan berdosa, diurapi dengan minyak yang mahal harganya. Dia olesi dengan rambutnya. Rambut bicara kemuliaan manusia. Gak ada arti apa-apa di hadapan Tuhan. Karena cintanya kepada Tuhan Yesus, ini perempuan berdosa. Perempuan berdosa baik daripada gereja Tuhan. Mari kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita mencinta Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala galanya, di atas kepala. Yesus sebagai kepala dalam kehidupan kita. Kita mencinta Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahman akan nyanyikan sebuah pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Dalam 1 Tawari 29 ayat 3 dan 4 demikian firman Tuhan. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang sempurna,
nama Yesus yang sangat kucintai. Tuhan, sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku. Malam ini sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, semua salahku Bapa. Sucikanlah hidupku, bentuklah hidupku serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Sebentar malam ini sebelum kami berbaring tidur, kami membaca firman-Mu Bapa. Ampun segala dosa, segala kekurangan kami, ampun Bapa. Kami berterima kasih karena kasih-Mu sempurna. Engkau sangat cinta kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Bukti nyata kami hidup sampai hari ini tidak pernah kekurangan apapun. Bukti nyata Tuhan peduli, Tuhan care, Tuhan pelihara kami demi hari-hari. Kami selalu sehat rohani, sehat jasmani. Supaya dengan kesehatan ini kami memuliakan nama-Mu, memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah, memberitakan kebenaran, memberitakan tentang Yesus Kristus. Supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan Allah. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Dan kita terima kasih semua karena anugerah Tuhan. Belajar selalu kita berterima kasih. Dan jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah ngomel Bapak Ibu ya. Tapi selalu bersyukur, terima kasih atas semua kebaikan Tuhan. Karena kita tidak bisa membalasnya. Lihat ini, kalau saya baca 1 Tawarikh 29, ya, Raja Daud, para itu ingin membangun rumah Tuhan. Dia mempersembahkan, ya, berapa? 3.000 talenta emas. Cuma saya mau baca supaya menggugah setiap hati kita. 1 Tawarikh 29 ayat 3 dikatakan, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Cintaku kepada rumah Allahku berarti cinta kepada Tuhan Yesus. Maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Jadi berarti Daud ini sudah punya rencana. Dia simpan emas-emas berkat dari Tuhan. Disimpan terus sampai banyak. Untuk apa? Untuk membangun rumah Tuhan. Wah, ini penting loh saudara. Supaya Bapak Ibu punya hati cinta sama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu diberkati. Pernah nggak Bapak Ibu? Ya, simpan uang. Tapi hasilnya itu untuk Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Berapa? Daud ini saudara. Kalau baca ayat 4. 3.000 talenta emas. Kalau saya hitung, 1 talenta itu 34 kilogram. Jadi kalau 3.000 talenta emas, itu kali 34 kilo, itu saya hitung 102 ton, saudara. 102 ton, 102 juta kilogram. Atau 102 ribu. Ya, 1 ton kan 1.000 ya. 102 ton ya. Sekarang kalau seandainya satu emasnya itu harganya 1 juta, saya hitung 102 triliun, saudara. Dia mempersembahkan untuk rumah Tuhan. Karena cintanya kepada Tuhan. Itu ayat yang kelima. Jadi emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Coba nih Bapak Ibu semua ya, diminta. Apakah Bapak rela untuk pekerjaan Tuhan? Untuk Tuhan? Karena semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Mari kita belajar cinta Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Seperti perempuan yang berdosa. Mari kita baca. Ya, dia mempersembahkan apa tuh? Sebagai bukti dia cinta Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu saudara, Tuhan lihat hati loh Bapak Ibu ya. Ada bentuk pengorbanan yang harus kita bayar. Ya, saking cintanya kepada Tuhan. Seperti saya cintanya kepada Tuhan, tidak ada apa-apanya. Ya, yang saya kerjakan tiap pagi, pagi, malam, sehari 2 kali. Dengan main gitar, meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Seperti malam sebelum berbaring tidur, saya membacakan firman Allah dan Bapak mendengarnya. Dan kita bersekutu dengan Tuhan. Dan kita evaluasi diri kita, apa benar kita ngomong cinta Yesus. Cinta Yesus ada bentuk pengorbanan. Ya, seperti mari kita baca. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Dikatakan Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Tuhan tidak peduli, padahal Farisi itu banyak orang jahat, banyak protes. Ahli Taurat, orang Farisi ya. Banyak mereka nggak suka sama Tuhan.
Tapi Yesus diundang, tapi Yesus welcome, ya. Yesus datang memang untuk mau menyelamatkan orang berdosa, saudara, ya. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi, saudara ini. Karena berarti dia punya rencana begitu indah. Dia simpan minyak wangi. Ya, dia akui dia orang berdosa. Tapi dia cinta Tuhan Yesus. Memang Yesus datang untuk memanggil orang berdosa. Coba saya membaca. Lukas pasal 5, saudara. Ayat 32 dikatakan, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Nah, ini saudara. Yesus menyatakan kasihnya kepada orang berdosa. Bukan memaki-maki, bukan mengutuk, saudara. Maka tidak boleh kita maki-maki orang, mengutuk untuk orang. Milikilah sifat seperti Yesus. Cinta kasih. Sehingga orang bertobat. Coba nih. Saking cintanya perempuan ini. Karena dia tahu persis Yesus penuh dengan belas kasihan. Dia tahu persis dia orang berdosa. Yesus datang untuk mengampuni orang berdosa. Terus berikutnya ayat 38. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dengan kakinya. Lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyengkanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaknya dengan minyak wangi. Wah, dia rendah hati, saudara. Ini perempuan daripada gereja Tuhan. Mari kita sebagai gereja Tuhan datang kepada Yesus dengan segala sikap yang rendah hati. Datang di kaki Yesus. Dia cium kaki Yesus dengan air mata dan dengan rambutnya, saudara. Mohon maaf, bagi perempuan rambut itu kemuliaan, saudara. Tapi kemuliaan kita nggak ada apa-apanya di depan Tuhan. Karena cintanya kepada Tuhan, dia jatuh berlutut. Saya sendiri sering kalau berdua di kamar, saudara, taruh kepala saya di lantai. Sebagai bukti saya hormat sama Yesus, cinta Tuhan Yesus. Katakan orang berdosa, seorang berdosa. Karena Tuhan memang datang untuk memulihkan orang berdosa, saudara. Kalau kita baca dalam Yesaya 57 ayat 15, saya membaca. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang yang lembut. Amin. Perempuan berdosa, dia nangis. Dia minta ampun sama Tuhan. Dia tahu dia orang berdosa. Dia datang kepada Yesus, dan di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Oleh itu mari kita semua akui orang berdosa. Kita nangis datang kepada Yesus, minta ampun dan datang segala kerendahan hati. Di situ ada pemulihan, di situ ada berkat Tuhan. Terus mari kita baca ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan adalah seorang berdosa. Memang saudara, di tradisi Yahudi, kalau ada seorang perempuan datang dengan seorang laki-laki, maka itu adalah najis, saudara. Tidak boleh. Tapi memang Yesus, dia tidak tahu orang Farisi bahwa Yesus adalah Mesias, adalah Tuhan yang mencintai orang berdosa. Yesus datang bukan manggil orang benar, tapi orang berdosa supaya bertobat, saudara. Ya, maka perempuan ini bertobat. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumah, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyangkanya dengan rambutnya. Coba Tuhan lihat. Jadi artinya, apa yang kita lakukan buat Tuhan dan hati yang tulus, itu dilihat sama Tuhan. Lihat bukti, Yesus ngomong sendiri. Perempuan itu datang dengan menangis. Dia datang kepada Tuhan dan menyangka dengan rambutnya. Ternyata Tuhan kasih statement, ya. Ternyata engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumah ini, namun engkau tidak memberikan aku, ya, untuk membasuh kakiku, tapi dia membasahi kakiku dengan air mata, menyangka. Jadi Tuhan lihat apa yang kita kerjakan buat Tuhan tidak sia-sia, ya. Semua diperhitungkan sama Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58, jerih payah kita melayani pekerjaan Tuhan tidak sia-sia.
Saya yakin seyakinnya para hamba-hamba Tuhan, saya, Bapak Ibu, yang melakukan semua itu Tuhan Yesus, itu tidak sia-sia. Ya, oleh itu saya melakukan dengan setia. Gak ada apa-apanya saudara. Apa yang saya sudah kerjakan dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saya bersama Bapak Ibu, tidak ada arti apa-apa. Jauh seperti tingginya bumi dan langit, saudara. Besar kasih Tuhan, besar anugerah kebaikan Tuhan. Karena perbuatan Tuhan, karya Tuhan kita diselamatkan. Saya bisa melakukan pekerjaan itu karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu bisa membalas cintanya Tuhan, itu bukan karena kita yang baik, bukan hasil kerja kita. Tidak ada hasil kerja kita, tidak ada hasil usaha kita. Semua karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan mari ada kerinduan kita untuk lebih cinta Tuhan Yesus. Ayat 45, engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kaki. Oh, coba ini disebut, dia ingat sama Tuhan. 2 kali ngomong Yesus. Ya, dia menyangka dengan rambutnya membasahi kakiku. Dan Yesus berkata 45, dengan kau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyak kakiku dengan minyak. Ada 3 statement. Ayat 44, 45, 46. Yesus mengulangi terus. 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Mari kita melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita mencinta Tuhan. Jelas Yesus berkata, apa yang kita kerjakan rasa cinta kepada Tuhan, itu tidak sia-sia. Ya, apa yang kita kerjakan, Tuhan ampuni, bahkan kami berkati. Lalu ia berkata perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dengan dia, berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Ayat 50 yang terakhir. Tapi Yesus berkata ke perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, saudara semua diberkati Tuhan. Mari melalui firman yang indah, biarpun singkat, tapi menjamah, menyentuh setiap kita. Mari kita mau berbuat buat Tuhan Yesus. Apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Kita mau makin cinta Tuhan. Kita mengasihi Tuhan Yesus. Sebab dia yang punya segala kalanya. Dia yang punya nafas. Setiap hembusan nafas kita, oksigen yang kita hirup, itu semua karena kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan yang luar biasa, sampai kapanpun kita tidak bisa membalasnya. Tapi apa yang bisa kita kerja, lakukan. Biarpun hanya 1%. Tapi lakukan dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih. Seperti perempuan berdosa ini. Dia datang menangis dengan segala kerendahan hati. Dia menyeka dengan rambutnya di kaki Yesus. Dan terus datang kepada Yesus. Laku yang terbaik. Dasarnya, aku mencintai Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita datang kepada Yesus, karena dasarnya cinta Yesus untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbangun tidur, berjaga dan berdoa.
Ingat firman Tuhan pada malam hari menyentuh kita semua. Belajar kita mencintai Tuhan dengan perbuatan nyata. Apa yang kita perbuat, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Dengan hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang rendah hati dan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku orang berdosa. Apa yang kamu lakukan, Tuhan, tidak bisa membalasnya akan kasih-Mu yang luar biasa. Apa yang kukerjakan, itu semua dicinta, diperhatikan sama Tuhan Yesus. Dia tahu persis keadaan kita. Yang penting mari kita belajar untuk mencintai Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan mau, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.